Acara pelepasan praktek kerja industri siswa-siswi kelas 11 SMK Wirabakti Denpasar tahun 2021 dimulai. Pasukan disiapkan, dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Wirabakti Denpasar, Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta perwakilan siswa kelas 11 yang kami cintai dan banggakan. Acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hiduplah Indonesia Raya. Hormat, gerak. Pembacaan doa. Doa. Om Mawiknamastu Namo Sidam. Om Aditya Siaparam Jodir Rakta Tejo Namostuti Sweta Pangkaja Madiasti Bhaskaraya Namostuti. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru.
Om Yang Widi, Tuhan yang cemerlang, kami memujamu sebagai surya. Bimbinglah kami menuju jalan yang benar, seperti jalannya matahari dan bulan. Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini 20 Desember 2021, dalam acara pelepasan peserta PKL tahun ajaran 2021-2022, kami memuja Yang Widi. Semoga Yang Widi berkenan melimpahkan segala anugerah Yang Widi kepada kami, sehingga sesuai dengan harapan kami, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwasanya kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala dosa. Maka dari itu, atas berkenan Yang Widi, kami memohon, ampunilah kami, ampunilah segala kekeliruan kami, dan bebaskanlah kami dari segala dosa. Om Sri Ambawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Om Kesamo Sampurna Namo Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Laporan Ketua Panitia. Dengan hormat, Bapak Igusti Ngurah Putrayasa dipersilakan. Cek 1. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Wirabakti Denpasar, yang kami hormati rekan-rekan Wakasek, Kaprodi, serta Bapak Ibu Guru Pembimbing Praktik Kerja Lapangan SMK Wirabakti Denpasar, serta siswa-siswi peserta PKL SMK Wirabakti Denpasar yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat saya laporkan selaku Ketua Panitia PKL. Yang pertama, mengenai tatanan pelaksanaan PKL di tahun ajaran 2021-2022 ini, dengan situasi negara kita masih dalam situasi pandemi, SMK Wirabakti Denpasar tetap melaksanakan pendidikan sistem ganda melalui PKL, namun dengan menerapkan dua metode pilihan PKL yang diberikan kepada siswa, yaitu yang pertama dengan melaksanakan PKL langsung terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua dengan melaksanakan praktik pengalaman lapangan dengan melaksanakan kegiatan kewirausahaan dan juga melaksanakan project work. Kemudian pelaksanaan PKL di tahun 2021-2022 ini adalah selama
6 bulan. Jadi tertanggal dari 20 Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. Adapun jumlah peserta PKL yang mendaftar untuk melaksanakan PKL di periode ini adalah sebanyak 238 siswa yang terdiri dari 74 siswa dari akuntansi, 52 siswa dari multimedia, dan 112 siswa dari perhotelan. Dan kami juga melibatkan 26 pembimbing yang nantinya akan membimbing siswa-siswi dalam pelaksanaan PKL. Selanjutnya, sebaran wilayah PKL pada tahun ini adalah di daerah Gianyar, Denpasar, dan Badung. Sebaran ini meliputi kantor, pemerintahan, percetakan, dan juga industri perhotelan, baik itu villa dan hotel yang kini sudah berangsur-angsur mulai dibuka. Selanjutnya, kami selaku panitia berpesan kepada siswa agar nanti dalam pelaksanaan PKL selalu menjaga nama baik alma mater dan bersungguh-sungguh dalam menjalani PKL sehingga hasil yang dicapai nanti bisa maksimal. Begitu juga dengan pembimbing, kami harapkan senantiasa menjaga komunikasi baik dengan Dudi dan siswa peserta PKL agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku laporan Ketua Panitia. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala SMK Wirabakti Denpasar untuk memberikan pembekalan sekaligus melepas siswa-siswi peserta PKL tahun 2021-2022. Sekian yang dapat kami laporkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sambutan dari Bapak Kepala SMK Wirabakti Denpasar sekaligus melepas siswa-siswi kelas 11 tahun 2021 mengikuti praktek kerja industri secara resmi. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Handus Igusti Ketut Saryana dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sekelumit daripada mengantarkan para siswa-siswi kita terjun ke lapangan, yaitu ke dunia usaha dan dunia industri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak yang mewakili Ketua Yayasan, Bapak Agung Trawan selaku Sekretaris Yayasan, dan juga di sini beliau mewakili Ketua Komite SMK Wirabakti Denpasar, dan di sana beliau juga sebagai Sekretaris Komite Sekolah. Jadi bahwa pada hari ini barulah kalian kira-kira mengenal baik itu yang saya maksudkan secara langsung ya, tatap muka, karena dari dulu semenjak COVID kita lebih banyak menggunakan daring, dan beberapa hari belakangan baru kita melakukan tatap muka. Dan kira-kira juga ada siswa kita yang belum tahu gurunya dan belum tahu kepala sekolahnya, apalagi yayasan atau komite sekolah. Maka pada hari ini adalah kesempatan yang sangat baik di dalam kita melepas siswa-siswi kita ke Dudi. Maka yang pertama saya menyampaikan puja dan puji ke hadapan Ido Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau selalu memberikan kepada kita sekalian kesehatan, keselamatan, sehingga apa yang mau kita kerjakan atau apa yang kita cita-citakan, tentunya harapan kita untuk bisa sukses dan berjalan lancar. Anak-anakku sekalian, demikian juga para pimpinan sekolah dari Wakasek, Kaprodi, pembina OSIS, termasuk semua guru pembimbing yang saya hormati, yang sudah hadir pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih karena atas kebersamaan kita yakin bahwa sekolah ini akan semakin berkualitas dan akan semakin berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Itu sebenarnya ada di pundak anak-anak kita sekalian. Kalau anak-anak bisa membawa nama baik secara individu, itu sudah otomatis adalah akan membawa nama baik lembaga. Terlebih-lebih pada saat sekarang ini kalian akan ada di dunia kerja. Ini adalah merupakan pembelajaran sungguhan, karena menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2020 bahwa selama berproses di SMK ini, yang menjadi inti daripada pembelajaran ini adalah PKL atau prakrim, yang juga biasa disebut dengan pendidikan sistem ganda atau PSG. Ke depan kurikulum kita ini akan menuntut semakin banyak kepada kita agar nantinya akan tumbuh sebagai SDM yang mampu bersaing
baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Maka dari itu, inilah merupakan peran daripada anak sekalian, di mana di dalam nanti akan mengembangkan kurikulum baru untuk SMK, karena SMK yang sekarang ini termasuk di bawah naungan Dirjen Vokasi. Maka diharapkan yang tamat SMK tidak ada yang nganggur, tidak ada yang ngeluyur, karena kemampuannya atau skillnya sudah diakui oleh dunia kerja itu sendiri, sehingga dunia kerja tidak susah-susah lagi melatih SDM-nya, karena kalian sudah siap untuk bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Maka dari itu, nanti dalam kurikulum yang kita akan canangkan ke depan, itu memang yang ditekankan atau penguatannya adalah pada soft skill, hard skill, dan karakter kebekerjaan. Soft skill itu dari kalian mulai berpikir, itu sudah sangat didukung oleh kemampuan literasi, kemudian menganalisa, kemudian mengkomunikasikan, mempresentasikan. Nah, itu semuanya termasuk kemampuan literasi. Makanya sekarang kan ada asesmen literasi. Jadi ini yang diuji dulu, bisa mengatakan, kemudian nanti baru bisa mewujudkan dalam bentuk produk, dalam bentuk hasil karya. Semua itu akan bisa tercapai apabila karakter kita memang kuat, karakter yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, masalah tenaga kerja ke depan tidak akan ada kendala. Karena orang masuk SMK beda dengan orang masuk lain atau di sektor lain. Kalau orang masuk SMK, dari milih sekolah itu sudah mulai mikir, dia akan jadi pekerja yang tangguh, yang memiliki skill, atau akan hura-hura, atau tidak mau membina karakter masing-masing. Kalau orang milih SMK itu, pikiran pertama bahwa mereka itu akan menjadi yang sekarang diistilahkan BBM, yang mana B-nya yang pertama adalah berwirausaha, kemudian B yang kedua bekerja, yang ketiga baru melanjutkan. Berwirausaha sambil melanjutkan, bagus. Bekerja sambil melanjutkan, bagus. Kemudian kalau belum berwirausaha, belum bekerja, melanjutkan saja, bagus. Yang terpenting kita sudah berkontribusi terhadap pengisian cita-cita negara merdeka yang berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, nanti akan ditekankan kepada penguatan PJBL, Project Based Learning, pembelajaran yang berdasarkan proyek, penugasan. Sekarang ini kalian adalah sudah melaksanakan itu, ditugaskan di dunia usaha atau di dunia industri. Nah, demikian juga dalam hal ini, karena penekanan daripada PBJL, karena
PBJL-nya itu sudah mulai sebenarnya dari semester 4 sampai dengan semester 6. Kemudian kebetulan kalian semester 4 sudah PKL atau praktik, di mana guru pembimbingnya saya harapkan tugas-tugas dapat diberikan kepada para siswa sesuai dengan kompetensi dan tempat praktik masing-masing. Apakah produk yang perlu dihasilkan dari Dudi tempatnya dia bekerja? Itulah ditugaskan, sehingga nanti waktu balik ke sekolah dia bisa membawa hasil. Jadi hasilnya dia bisa sampaikan dengan laporan, kemudian dibuktikan secara fisik juga. Karena sekolah kita sudah mulai melaksanakan PBJL, di mana pada saat ini di jurusan multimedia itu sudah akan mengarah kepada usaha percetakan, di mana dia akan memproduksi baju kaos yang dicetak atau yang diseblon dengan nama TPB Marga Rane. Diharapkan nanti ini bisa diproduksi banyak dan digunakan oleh para siswa, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah ada di sini hasil yang dihasilkan oleh siswanya berupa minyak kenanga atau krem yang digunakan untuk minyak rambut, yang untuk penyubur rambut, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Pikiran-pikiran seperti itu yang saya harapkan. Nah, sehingga kalau sekarang tidak jarang siswa kita dari sejak dia menuntut pengetahuan di SMK sudah menghasilkan. Malahan banyak yang sudah berusaha online. Saya sampaikan terima kasih banyak. Ini sudah membantu keluarga, tidak saja hanya keluarga, termasuk membantu bangsa dan negara untuk bisa menjadi negara maju. Yang kemudian di permen tersebut juga disebutkan minimal prakrit adalah 1 semester atau 6 bulan, berarti boleh lebih. Kalau kebetulan kalian dipakai oleh Dudi dan kalian dinilai sebagai pekerja yang handal, tangguh, dan secara karakter baik, kalau mau diperpanjang bagus. Karena bagaimanapun juga itulah yang menjadi tujuan orang masuk ke SMK. Dia bisa bekerja, tetapi tidak melepaskan daripada segala macam bentuk literasi. Jadi bisa menarasikan satu persoalan, kemudian mempunyai daya nalar yang bagus. Itu yang diharapkan. Nah, di samping itu juga mungkin kalian sudah mulai mengamati terjadi satu pergeseran. Orang tidak selalu belajar di ruangan kelas, tidak. Belajar di mana saja, yang terpenting dengan hati yang gembira. Karena ada sekarang istilah dengan istilah gerakan sekolah menyenangkan. Dari gerakan sekolah menyenangkan diharapkan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak lantas duduk rapi di kelas kemudian dalam pikiran tidak tahu apa-apa. Yang terpenting sekarang bagaimana kalian bisa berdiskusi, diskusi yang hebat, berdiskusi yang sengit tetapi positif, dengan bahasa yang santun.
sesuai kita punya mutu di sini ada 5S. Bagaimana kita semua tetap tiba di sekolah pagi sudah senyum, kemudian salam, bagaimana menegur sapa teman-teman, ya salam, sapa, sopan dan santun. Semuanya harus begitu, sehingga kalau stakeholder yang ada di satu lingkungan areal seperti itu, saya yakin akan bisa membawa kemajuan ke depannya dan kalian akan berhasil. Itu juga bisa dibuktikan dari kalian ikut lomba-lomba, misalnya bisa masuk juara. Berarti kita kan mengadu kemampuan dengan sekolah-sekolah lain. Tidak lantas setiap lomba apa saja dengan sekolah lain tidak pernah tampil. Tapi bagaimanapun juga kalau sudah rasa jengah, semangat kita, karena hidup ini untuk maju adalah didasari rasa jengah dan semangat. Kemudian ada juga rasa malu. Kalau kita kurang, kita merasa malu. Kalau kita berhasil, kita merasa bangga. Harus punya jiwa seperti itu. Dan ke depan mudah-mudahan Bapak Ketua Yayasan kita yang dalam hal ini diwakili Pak Putrawak, sekretarisnya, mendukung kita dalam menciptakan sekolah TEPA, Teaching Factory, yang disilahkan dengan sekolah industri. Karena secara pengetahuan kalian, dan saya yakin kalian sudah dapatkan dengan cara digitalisasi. Jadi kalian akan bisa mendapatkan apa saja secara digitalisasi. Maka dari itu di sini hanya menuntut untuk penerapan apa yang kalian dapatkan secara digitalisasi. Misalnya ingin buat produk A, klik saja di Google gimana caranya orang bikin itu. Nah kemudian di sekolah secara nyata kita latih. Maka dari itu sebagai guru pembimbing juga dalam hal ini harus sudah memahami itu. Nah bagaimanapun juga kurikulum itu memang harus tercapai. Cuman saja sesuai situasi dan kondisi. Anak-anak kita apa sudah paham terhadap materi itu, jangan kita memberikan lagi atau mengulang, hanya merefleksikan. Jadi hanya merefleksikan. Setiap kita berdiskusi di ruangan, di akhirnya kalian harus mampu merefleksikan apa yang didiskusikan sebelumnya. Nah begitu dituntut anak-anak ke depan, itu adalah anak-anak di eranya kalian. Jadi di eranya kalian, bagaimanapun juga kalian silahkan berlarinya sangat cepat. Ya mungkin kita yang tua-tua agak lambat ya. Yang muda-muda silahkan berlari dengan cepat. Itu. Nah yang kemudian, yang terakhir kita bisa meyakini, termasuk masing individu siswa juga yakin bahwa setelah keluar atau lulusan itu siap ditampung di dunia kerja atau sudah menjadi kebutuhan dunia kerja. Itu kita yakini, mampu dah anak-anak kita seperti itu. Bukan berarti kalau orang masuk SMK sekarang hanya sekedar mendapatkan ijazah. Ijazah itu penting sebagai legacy atau sebagai legacy, penting. Cuma yang terpenting adalah bagaimana sikap kita di dalam menunaikan skill yang kita miliki. Skill yang terpenting, pengetahuan
mendukung skill, kemudian nanti yang akan dilihat adalah skill kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga anak-anak, ya saya titip pesan juga kepada anak-anak sekalian, ingat di sini ada slogan 3K, 3K, kejujuran, kedisiplinan, dan kompetensi. Yang pertama sekali kejujuran, apalagi kalian yang akan bekerja di tempat basah atau yang di tempat ada benda-benda, jangan sama sekali kalian ingin memilikinya kalau bukan milik kita. Sebab sudah pernah terjadi yang lewat-lewat, hanya mengambil sekedar anduk, akhirnya prakrin tidak berlanjut karena dipecat. Karena memang demikian, diuji dalam kejujuran, kedisiplinan, datangnya tepat waktu. Mungkin kalian sudah ngerti tentang kedisiplinan, termasuk juga disiplin berpakaian yang rapi, ya, disiplin bicara dengan tutur kata yang baik dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kompetensi kalian kita selalu harus kembangkan. Nah, mungkin demikian anak sekalian, dan akhirnya saya berharap pada hari ini saya lepas kalian, kemudian nanti baliknya juga masih tetap sama dan malahan ada peningkatan skill. Itu yang saya harapkan. Kemudian akhirnya pada jam 8 lewat dikit tanggal 20 Desember 2021 saya lepas kalian secara resmi untuk menuju dunia usaha dan industri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Acara pelepasan praktek kerja industri siswa-siswi kelas 11 tahun 2021 selesai. Pasukan dibubarkan oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Surya, tanpa pengurangan umum. Balik ke depan. Gerak. Baik, terima kasih. Upacara pelepasan selesai. Mohon perhatian untuk seluruh siswa agar mencari guru pembimbing dan langsung menuju ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih.